Welcome to the feast. Welcome to the family. Welcome to the happiest place on earth. Senang sekali bisa bertemu teman-teman di feast pada hari ini. Apakah hari ini ada yang baru pertama kali hadir di feast? Ada? Wow, welcome. Kita beri sambutan. Selamat datang. Nanti pulang, jangan langsung pulang karena di belakang ada tim dari Connectors yang pakai tag warna pink akan berkenalan lebih jauh dengan teman-teman sekalian. Teman-teman, topik kita pada minggu ini yaitu Small Family, Big Family. Tentu kita akan bahas tentang keluarga dan bagaimana Tuhan mau menyembuhkan keluarga kita. So, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama doakan doa favorit kita. Today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessings, healing and miracles. Today I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved, I am God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, mari sama-sama kita nyatakan. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat kita hari ini saya ambil dari Efesus 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Teman-teman, sekalipun kita lagi ngebahas tentang family, tapi saya kepikiran ayat ini gitu loh. Kenapa? Karena ada 2 poin yang saya ingin bagikan hari ini. Yang pertama adalah lawan kita itu bukan melawan darah dan daging. Musuh kita bukan keluarga kita. Paman kita, bibi kita ya, yang nyebelin itu bukan musuh kita. Suami kita yang lupaan mulu itu bukan musuh kita. Istri kita yang sering bikin kita naik darah, itu juga bukan musuh kita ya. Anak-anak kita nih yang udah gede mungkin yang sering ngelupain kita, itu bukan musuh kita. Karena Tuhan mengingatkan musuh kita itu bukan darah dan daging. Apalagi keluarga kita. Keluarga kita, anak kita, pasangan kita. Di saat kita menikah itu jadi satu daging. Jadi lawan kita bukan pasangan kita. Lawan kita justru adalah si jahat yang mau memecah belah. Yang selalu menghasut kita untuk berpikir negatif mulu. Yang selalu menghasut kita untuk ngebanding-bandingin mulu sama saudara kita. Yang selalu mengadu domba. Jadi jangan habiskan waktu, jangan habiskan tenaga kita untuk berkelahi dengan mereka. Untuk berkelahi dengan orang serumah kita. Ya, under one roof. Berdamailah dengan orang-orang yang serumah sama kita justru. Nah, poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah, next, your family is worth fighting for. Berat memang, apalagi anggota keluarga, orang-orang terdekat, benar gak sih? Itu yang paling sering menyakiti kita. Udah paling sering, paling nyelekit, ketemu lagi setiap hari. Ya kan? Tapi it's worth fighting for them. Pasti Tuhan punya tujuan yang lebih besar. How do I know? Ask me how. Kita kembali lagi ke ayat yang tadi. Efesus 6 ayat 12 ya. Di sini dikatakan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dan roh-roh jahat. Ada berapa? 4. Ya, pemerintah, penguasa, penghulu, roh. Semuanya majemuk, itu lagi, plural lagi. Jadi kita ini seperti dikeroyok. Jadi no wonder kita ini sering sekali konflik. Tapi saya punya satu pertanyaan.
Kenapa sih kalau emang gak ada apa-apanya, kenapa sampai harus dikeroyok? Paham gak? Kalau emang nih keluarga nih udah gak layak diperjuangkan, nih pernikahan udah gak layak diperjuangkan ya. Ngapain sampai iblis tuh susah payah untuk keroyok? Justru karena ada something. Yes. Teman-teman, saya dulu ikut tim sepak bola. Saya gak jago main bola, tapi saya ikut ekskul sepak bola. Skill saya tuh bener-bener kalau dibilang skill sepak bola tuh 0 dari 10. Cadangannya bangku cadangan. Itu saya tuh. Jadi kalau dulu nih tim sepak bola 11 lawan 11. Itu kalau saya masuk itu kagak ada yang ngejagain saya. Gak ada yang marking saya. Saya kalau dapat bola udah dibiarin aja. Musuh udah tahu dia bentar lagi juga out. Bentaran juga dia tendangannya melenceng ke kanan ke kiri gak mungkin bisa jadi gol. Tapi lain dengan teman saya nih, kapten nomor 10, ya kan? Staminanya gede, badannya kuat, larinya cepet, tekniknya bagus. Udah deh gak salah, itu pemain bola deh. Orang abis keluar dari SMA dia masuk timnas. Itu kalau dia main, apalagi kalau dia dapat bola, itu dijaganya minimum 6 orang. Dia dikeroyok, ada yang tackle dia, ada yang coba distract dia, ada yang pepet-pepet dia terus. Itu tahu nggak, musuh nggak mungkin membiarkan dia. Kenapa? Kalau dibiarin, dia bakal cetak gol nih. Kalau dibiarin, ini potensi terbesarnya dia nih bakal kelihatan banget gitu loh. Timnya bakal menang. Teman-teman, apa yang mau saya tarik garis dari kisah tadi? Next. If the enemy puts great effort against you, there must be something beautiful, something great ahead of you. Ada harapan di keluarga kita. Tuhan udah taruh benih-benih yang luar biasa dalam pernikahan kita, dalam persaudaraan kita, hubungan kita dengan orang tua, layak diperjuangkan. Justru semakin kita diserang itu semakin layak diperjuangkan. Berarti kita ini ada potensi. Tuhan mau kita melihat buah-buah baik dari pernikahan kita. Jadi yuk teman-teman, ajakan saya, your family is worth fighting for. Let's fight for that relationship. Let's fight again for your family. The long lost siblings yang kalian udah gak kontak lagi. The long lost mom and dad yang kalian udah gak peduli lagi karena mereka terlalu toxic. Fight for them. It's worth every time, it's worth every energy. Because God has done it for you. And you need to donate for them. Oke? Yuk teman-teman, mari kita sama-sama kita doakan. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh datang ke tempat ini. Terutama kalau kami datang ke tempat ini bersama keluarga kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan. Pulang dari sini, kiranya kami menjadi pembawa damai ya Tuhan. We want to be a peacemaker. We want to build your kingdom in our family, in our homes. Ya Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami hendak mendengarkan firman-Mu lebih lagi. Kiranya Engkau buka hati kami, Engkau buka pikiran kami. Karena kami percaya ada kesembuhan terjadi di tempat ini ya Tuhan. In Jesus' name we pray. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kita selama seminggu ke belakang kita bahas tentang keluarga kalian terus. Penasaran gak sih keluarganya Tuhan Yesus itu kayak apa? Kita hari ini mau belajar dari keluarga besarnya Tuhan Yesus, pohon keluarganya Tuhan Yesus. Dan kita akan percaya pasti Tuhan mau berfirman lewat situ. So, without further ado, kita undang our next preacher, brother kita, Julio. Oke, yuk silakan duduk. Kayaknya lutut udah mulai gemeteran tuh ya. Oke, aku mau tanya dong teman-teman, brothers and sisters, siapa yang tahu nama kakeknya? Enggak ada yang tahu. Tahu nama? Yang tahu nama papanya kakeknya?
Wah, masih ada satu. Ada. Ada yang tahu nama kakek dari kakek kita? Enggak ada ya. Oke. Nah, aku juga gitu. Makanya aku bawa satu buku. Jadi teman-teman kalau aku mau panggil Handi dong. Handi tolong pegangin ya. Jadi aku bawa satu buku. Tadi pagi aku tanya sama mamaku ya. Masih nyimpen nggak buku silsilah keluarga? Nah ini adalah kalau teman-teman nanti mungkin di shoot bisa kelihatan. Handi tolong pegangin ya biar kelihatan. Kelihatan nggak di kamera? Jadi dari depan dulu nggak apa-apa. Ini adalah buku silsilah dari keluarga namanya T. Kimbun. T. Kimbun Rembang. Ya, siapakah dia? Saya juga nggak pernah ketemu orangnya. Kenapa? Karena ini adalah 5 atau 6 generasi di atas saya. Ya, nah kalau teman-teman kita lihat ya, coba kita buka, boleh dibuka, Andi, sorry. Kelihatan nggak? Nah ini ya, di layar kelihatan semua? Ya, jadi ini T. Kimbun dan T. Tian Nio. Ini adalah engkongnya saya pokoknya gitu ya. Lalu mereka punya 8 anak. Jadi masing-masing anak itu punya keturunan ya, keturunan lapis kedua, lapis ketiga, lapis keempat, lapis kelima sampai di angkatan saya di lapis keenam. Nah, jadi ini buku setebel begini, isinya cuma nama doang nih. Jadi anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa gitu ya. Nah aku percaya, thank you Handi, boleh tepuk tangan buat Handi, boleh di next slide-nya. Aku percaya every family has a story. Bener gak? Wah saya kalau nanya tadi pagi tuh ya, saya ketemu papa mama saya dikasih buku itu cerita panjang lebar ya, panjang lebar. Dulu tinggalnya di Rembang, yang ini punya pabrik kecap, yang ini punya pabrik es krim, yang ini menantunya Nyonya Menir. Ya, kita jadi apa nih Pak? Nah, aku mau kasih lihat bahwa every family itu pasti punya story, betul? Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita lihat ke angkatan di atas kita, selalu ada story-nya, ada berbagai macam story. Nah, ternyata yang menarik dari bahan kita hari ini, aku mau ajak teman-teman, sengaja aku nggak masukin di sini ayatnya karena kita mau teman-teman buka Alkitab ya. Coba keluarin handphone Anda. Di handphone Anda ada aplikasi Alkitab? Ada? Ada. Nah, coba dibuka. Buka Matius 1 ayat 1. Jadi ini benar-benar paling pembukaan ya. Jadi Matius 1 ayat 1 sampai 17. Udah semua? 17 ayat isinya apa coba kalau dibaca? Isinya apa? Isinya silsilah. Dimulai dari ayat pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat pertamanya ngomong tentang anak Daud, anak Abraham. Kenapa ngomongin tentang anak Daud dan anak Abraham? Ini penting. Minggu lalu kita bahas tentang Saint Joseph. Ada yang datang minggu lalu? Kalau yang datang boleh tunjuk tangan. Kita belajar. Kenapa Saint Joseph itu penting banget? Karena lewat Saint Joseph tercapai nubuatan bahwa Mesias datangnya dari keturunannya Abraham dan keturunannya Daud. Oke. Tepuk kanan kirinya bilang, jangan ngantuk, sabar, jangan ngantuk. Lalu kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 17, semua nama ya teman-teman baca ya. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya gitu ya. Jadi selalu dari ini punya anaknya siapa, ini punya anak siapa terus gitu ya. Pertanyaannya, next slide. Pertanyaannya, kenapa kok Matius memulai gospelnya dia bukan dengan cerita yang eksplosif, bukan dengan cerita miracles, kok ceritanya dimulai dengan cerita silsilah dari mulai Abraham sampai ke Tuhan Yesus. Nah ini menarik banget, benar gak? Kenapa seorang Matius membuka Injilnya dia, mencatat Injilnya dia dengan silsilah.
Ada yang tahu kenapa? Jadi Matius itu nulis Injil, Injilnya Matius itu ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Jadi nggak semua Injil itu ditujukan pada orang Yahudi. Nah Matius ini nulis Injilnya memang ditujukan untuk orang Yahudi. Nah teman-teman mari kita ngikutin. Di zaman Yahudi zaman itu, perhatikan baik-baik. Kenapa Matius tulis genealogi, silsilah sebagai pembuka? Karena silsilah itu penting buat orang Yahudi. Halo? Karena siapa kamu itu ditentukan kamu datang dari mana. Ngikutin gak nih? Makanya kita tahu orang Yahudi itu bilang, ya kan? Orang Yahudi adalah bangsa terpilih. Jadi di luar bangsa terpilih itu nggak hitungan, benar nggak? Ya, Gentiles disebutnya. They even pray, mereka tuh berdoa. Puji Tuhan saya dilahirkan sebagai orang Yahudi, bukan sebagai Gentiles. Jadi nangkep gak nih? Jadi buat orang Yahudi, lu tuh keturunan siapa? Anaknya siapa? Kakeknya siapa? Itu penting banget. Karena lewat garis keturunan itu ditentukan rahmat dan keselamatan kamu. Nah, karena Matius nulis untuk orang Yahudi, penting banget dia kasih lihat. Yesus ini darah keturunannya dari mana? Halo? Did you get it? Nah, pertanyaannya, kenapa Matius menuliskannya dengan silsilah tersebut? Mari kita baca ya. Teman-teman buka lagi baca. Jadi perhatiin ya, Abraham memperanakan Ishak. Abraham punya anak, betul? Bapaknya Abraham punya anak Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Lagi-lagi bapaknya punya anak, gitu terus ya. Bapaknya, anaknya siapa? Anaknya jadi bapak, punya anak siapa? Anaknya jadi bapak, punya anak siapa? Lalu perhatikan, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Nah, ini nangkep gak nih? Tahu gak Tamar itu siapa? Halo? Kalau teman-teman baca silsilah ini dari ayat 1 sampai ayat 17. Dari total 14 berapa tuh kali? 14 kali 3 berapa ya? Ayo yang cepat ngitung. 42. Dari 42 nama ya, terseliplah ada 4 nama perempuan. Dan hanya 4 nama perempuan. Halo? Hanya 4 nama perempuan. Sisanya laki-laki. Kenapa? Jadi memang di dalam tradisi Yahudi, mohon maaf teman-teman social justice warrior, ya teman-teman SJW yang mungkin gini, pria dan wanita itu haknya sama. Nah di zaman Yesus, di zaman itu wanita itu tidak punya hak. Bahkan wanita itu sejajar sebagai possession. Ngerti nggak possession? Jadi misalnya Kotano punya kambing, punya rumah, nah punya wanita. Nangkep gak nih? Jadi wanita itu posisinya itu tidak akan pernah ditulis di dalam silsilah. Lah pertanyaannya kok aneh? Kenapa Matius lagi mau nunjukin bahwa Yesus nih secara legitimasinya sah. Dia keturunan dari Daud dan Abraham. Tapi kok dia masukin nama perempuan? Padahal perempuan itu bukan di zaman itu gak penting. Dan bahkan ini kontroversi. Kalau orang Yahudi zaman dulu baca ini kontroversi. Ngapain lu masukin nama perempuan di situ? Karena perempuan itu adalah yang dihapus dari record. Dihapus, nama perempuan itu gak akan dicatat. Tidak penting di dalam silsilah. Nah secara sengaja Matius justru masukin nama perempuan. Halo? Kalau kita ngerti ini, Matius lagi nunjukin bahwa even Jesus lineage gitu ya, dari atas sampai bawah itu tidak sempurna, tidak perfect. Dan bahwa rahmat dan berkatnya itu mengatasi ketidaksempurnaan keluarganya Yesus turun-temurun. Tadi dia masukin nama perempuan. Lalu pertanyaannya, siapa sih perempuan ini? Siapa sih Tamar ini? Yuk kita lihat ya. Boleh di next? Tahu nggak? Halo? Udah ini mah perempuan, ya.
Dan perempuan ini itu sebenarnya adalah istri dari anaknya Yehuda. Wow. Did you get it now? Ini adalah istri anaknya Yehuda, lalu dia berpura-pura jadi prostitut untuk dihamili sama Yehuda. Karena zaman dulu perempuan itu tidak bisa punya kepemilikan. Jadi kalau dia nggak punya suami, ya, jadi anaknya Yehuda meninggal nggak punya suami, dia akan miskin seumur hidup. Jadi satu-satunya cara dia bisa bertahan hidup adalah kalau dia punya anak. Nangkep gak nih? The crazy part is dia pura-pura jadi prostitut untuk ditidurin sama bapak mertuanya sendiri. Dan gilanya bener. Punya anak. Dan dari garis Yesus itu datang dari garis keturunan anak hasil persetubuhan Yehuda sama Tamar. Anda nangkep gak nih? Hah? Bapak Ibu? Ya. Saya waktu gini, ngapain sih Matius buka Injilnya dia pakai silsilah? Tapi waktu kita belajar, waktu kita gali, kita bisa belajar banyak. Kita jadi ngerti kenapa Matius secara sengaja buka Injilnya dia dengan silsilah. Dan kenapa dia masukin nama perempuan. Dan kenapa secara sengaja justru ini bukan perempuan baik-baik. Proses terjadinya anaknya ini tidak baik-baik. Tidak datang dari tanda kutip bibit bebet bobot yang benar. Halo? Yang biasanya dihilangkan justru sama Matius dicatat. Kalau kita baca seterusnya, ya itu Tamar. Baca lagi ya, kita lanjutin ya. Ini makin menarik. Lalu Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Ya, jadi Yehuda kan punya banyak anak, betul? Tapi datang garis keturunan Yesus justru datang dari anak tanda kutip anak haram, anak sama menantunya sendiri, gitu ya. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Perhatiin nggak? Semua laki-laki terus tuh, bapak anak, bapak anak, bapak anak, bapak anak, bapak anak, ya nggak ada nama perempuan. Lalu Salmon memperanakan Boas dari Rahab, muncul lagi nama perempuan sekarang. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Lagi-lagi pertanyaannya, siapa Rahab itu? Wah, mari kita baca. Teman-teman nanti gali ya, Anda pulang ke rumah. Alkitab tuh menarik banget loh. Ya, dari silsilah aja kita belajar banyak, ya. Tahu nggak Rahab siapa? Kalau tadi Tamar itu pura-pura jadi prostitut supaya ditidurin sama bapak mertuanya. Rahab the real prostitute. Wow. Bener-bener pelacur. And she was not even Jewish. Jadi ini buat orang Yahudi, bayangin, teman-teman nangkep gak? Jadi bayangin betapa kontroversialnya Matius menulis bahwa Yesus datang dari garis keturunan. Sekian-sekiannya itu pelacur dan bukan orang Yahudi. Itu buat selesai udah. Did you get it? Selesai dalam arti kalau orang baca, ini bener apa enggak Yesus ini Mesias? Halo? Kita lanjutin lagi, teman-teman baca lagi. Dari Rahab memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan, Boas memperanakan Obed dari Rut. Nah, muncul lagi nama perempuan. Next, siapa Rut itu? Rut itu adalah datang dari suku Moabite. Moabite itu adalah keturunannya Lot. Ada yang baca Alkitab, ada yang tahu Abraham sama Lot waktu dia pergi ke negara baru, ke tanah yang baru, terus suruh pilih, bener gak? Oke deh, ya. Nanti baca ya, baca. Abraham tanya sama Lot, lu mau ambil tanah yang mana? Lu mau ambil tanah yang mana? Lu pilih dulu. Lot pilih ke sebuah tanah yang subur. Abraham pilih sisi yang sebaliknya yang gak dipilih sama Lot. Lalu yang dipilih Lot itu jadi kota namanya Sodom dan Gomora. Nah, ring a bell nama itu? Semua tahu Sodom dan Gomora itu kota yang benar-benar, makanya Tuhan mau hancurin, benar gak?
Halo, Tuhan mau hancurin, betul kan? Yang Abraham nawar-nawar sama Tuhan tuh. Ya ini kita crash course ya, singkat kuliah Alkitab ya. Tapi kebayang nggak ya? Jadi, nah Lot itu ke situ, di Sodom dan Gomora itu keturunannya Lot semua. Dan kenapa keturunan itu hancur? Kenapa keturunannya itu parah di Sodom dan Gomora sampai Tuhan mau hancurin kotanya? Karena itu adalah Ruth itu adalah keturunan dari Lot dan anak perempuan kandungnya sendiri. Tidak ada yang lebih dahsyat aib dan kekelamannya daripada garis keturunan Tuhan Yesus. Wow, kalau kita ngerti ini, saya pikir kelar. Sesi ini kelar, benar gak? Talk ini kelar, karena talk dari silsilah aja, Matius sudah lagi ngomong bahwa apapun situasi keluarga kamu, it doesn't matter. It doesn't matter. Because Jesus come from a broken family. A really broken family. 14 keturunan dari Abraham ke Daud. Oke, 14 keturunan dari Abraham ke Daud. Lalu Daud kan punya anak banyak, punya istri banyak, betul? Punya istri 7 kalau nggak salah, benar ya? Ahli Alkitab di sini? Ahli-ahli Farisi ada? Nggak serius, ahli Alkitab 7 ya? Agak lupa, kalau nggak salah 7 ya, punya 7 istri. Kita tahu raja paling terkenal di itu zaman kejayaannya bangsa Israel adalah di zaman Salomo, anaknya Daud, betul? Halo? Ada yang tahu Salomo tuh mamanya siapa? Hah? Nah, di next ya, di next. Kalau kita baca di sini ya. Listen ya, mana tuh? Isai memperanakan Raja Daud, lalu perhatikan. Daud memperanakan Salomo, bahkan nggak disebut namanya. Halo? Dia bayang ini, di ayat Alkitab, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Jadi Matius clear, jelas menulis bahwa Salomo tuh bukan anak dari pernikahan yang benar. Dia gak sebut nama Betshebanya, dia sebut dari nama suaminya. That's crazy. Saya bilang gila, kalau kita ngerti ini, kita tahu bahwa hari ini gak ada lagi kita ngomong, aduh gua mah datang, keluarga gua mah hancur. Aduh keluarga gua mah gak bener. Bibit bebet bobotnya. Believe me, no one as broken as Jesus family. Dan Matius sengaja tulis. Dia gak tulis nama Betsheba, dia tulis nama suaminya. Yang suami sahnya yang dibunuh sama Daud, betul? Yang sengaja Daud kirim ke medan perang di garis pertama supaya apa? Supaya mati. Supaya Betsheba bisa dia ambil. Dan akhirnya benar punya anak Salomo. Salomo adalah raja paling bijak, paling kaya, selir paling banyak, betul? Dari Daud, ini kalau dilanjutin gak kelar-kelar. 14 keturunan lagi ke pembuangan Babel. Anda tahu pembuangan Babel? Kelam banget itu. Itu salah satu periode kelam. Kenapa? Karena manusia mau bangun menara Babel buat nyaingin Tuhan. Betul? Jadi bayangin ya. Ini tuh kacau banget loh. Jadi bacaan yang kita pikir membosankan. Dulu saya gak ngerti ini, saya bosen. Ngapain sih kita bacain nama-nama ini, gue kagak kenal juga, gue gak tahu siapa dia. Tapi waktu kita analisa, waktu kita belajar, dan kita ngerti. Wow, ternyata Matius lagi ngasih tunjuk bahwa Jesus come from a very broken family. A very broken family. But yet, by Jesus, dari Yesuslah datang keselamatan. Dari Yesuslah kita menerima keselamatan. Baca silsilah doang, kita bisa berlinang air mata loh. Hah? Baca silsilah doang lu bisa, wow. Kalau teman-teman bingung saya ngomongin apa, at least satu message ini yang teman-teman dapat. Next. Remember,
Your brokenness is not a wall. Rusaknya kita itu, kalau kita merasa kita rusak, itu bukan tembok penghalang. Bukan tembok penghalang. Your brokenness is a window. Justru jendela buat kemuliaannya Tuhan. Justru lewat silsilah yang Matius tunjukin, kita bisa lihat bahwa His grace, God's grace itu terlalu besar. Lebih besar daripada keturunan darah yang buruk. Daripada, ngikutin? Bahwa lebih besar daripada soal Gentiles apa Jews. Bahwa ini datangnya dari keturunan mana. Bahwa ini datangnya dari pernikahan yang sah apa enggak. Bahwa ini datangnya disetubuhinya sama bapaknya sendiri. Sama mertuanya sendiri. Buset. God's grace is much more bigger. Aku gak tahu teman-teman. Kita tuh tadi berdoa ya, kita berdoa. Tadi Ray itu doain teman-teman waktu pas kita jam 3 itu, para servants kita berdoa. Ray itu berdoa, dia bilang, dia doain teman-teman yang datang ke sini. Kita gak tahu Anda tuh datang dari family yang seperti apa. Sometimes kita pikir kita datang dari family yang gak terselamatkan. Terlalu rusak, terlalu buruk, terlalu hancur. I don't know what family yang teman-teman hadapin, tapi remember. Your brokenness is not a wall. It's a window of God's glory. Justru lewat kerusakan kita, kehancuran kita, Tuhan mau nyatain kemuliaannya. Amin. Boleh senggol kanannya ya, kanannya. Senggolnya di tulang rusuknya, ya. That's okay, bilang sama dia, that's okay. That's okay. The glory of God will come through your brokenness. Woo. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Next. Yang pertama, ya lewat passage ini, bahwa kalau teman-teman baca silsilah ini, kita tahu bahwa God works. Benar gak? Halo? Bahwa Tuhan bekerja. Ya, bahwa Tuhan bekerja. Karena kalau bukan Tuhan yang kerjain, gak mungkin itu. Benar gak? Ya, nggak mungkin. Itu cuman satu-satunya adalah kerjaannya Tuhan. God works. Lagi-lagi apapun situasi teman-teman hari ini, kalau kamu lagi ngadepin sesuatu yang sulit, yang nggak kelihatan masa depannya, yang nggak kelihatan gimana cara ngatasinnya, believe me, God works. Matthew lagi bilang sama kita lewat silsilah ini, that God works in your life, in your family's life. Mungkin kamu datang bukan dari keturunan yang oke, aku gak tahu. But God works even through a broken family. Malah kayaknya especially through a broken family. Benar gak? Halo? Especially through a broken family. Karena lewat keluarga yang rusak, di sanalah kasih Tuhan justru dinyatakan. Ketika seseorang datang dari keluarga yang rusak, Tuhan pulihkan, Tuhan pakai luar biasa, benar gak? Nanti saya cerita ya, ada anak-anak LG, kemarin saya visit ke LG Tebet ya. Ini LGL-nya Frida Malukas ya. They are doing a great job mengembalakan para anak-anak LG-nya. Nanti saya ceritain tentang mereka ya. Boleh kan? Boleh. Lu duduk di depan sih. Jadi gue cerita, besok gak ada yang mau duduk depan. God works even through a broken family. Next. Nah, and you can break the cycle. Even though you come from a broken family, remember you can break the cycle. Lewat silsilah, hanya sekedar silsilah, Matius lagi bilang bahwa apapun situasi keluarga kamu, keturunan kamu kayak apa, you can break the cycle. You can break the cycle. Kamu bisa break cycle-nya. Yesus break the cycle, benar gak? Bayangin ya. Itu garis keturunan kacau banget ya kan. Udah mah perempuan, Gentiles,
pelacur, pura-pura jadi pelacur, ngawinin mertuanya, ngawinin bapaknya, keturunan dari bapak sama anak, ya, bener-bener kacau, ya. But when Jesus come, he breaks the cycle, right? He breaks the cycle. Papa saya cerita ya, jadi ada satu, jadi ini tadi tuh di keluarga yang buku hijau itu ya. Jadi ada salah satu itu apa ya? Kalau saya panggilnya coci itu berarti mamanya nenek saya gitu kan, bener gak? Mamanya papa saya, gimana sih? Kan mamanya papa saya oma, ya kan? Nah atasnya lagi, ya kan bener kan? Mamanya nenek saya, ya. Nah jadi dia tuh si coci ini beberapa bersaudara. Intinya ada, jadi terus coci saya itu punya anak beberapa itu bersaudara ya. Salah satunya mereka pergi ke Amerika. Jadi pergi ke Amerika untuk memulai hidup yang baru di sana. Lalu waktu gimana ngomongnya ya? Itu adalah opa saya. Nangkep gak nih? Opa saya punya adik. Ngikutin kan? Opa saya punya adik. Nah, jadi waktu adiknya itu mau pergi ke Amerika, opa saya itu sakit. Sakit di cancer, ya. Terus adiknya ini, jadi opa saya itu kalau ceritanya papa saya di keluarga tuh sangat dihormati. Walaupun dia bukan yang paling tua, semua tuh look up to him gitu ya. Nah, waktu dia sakit cancer, adiknya itu yang tadinya mau berangkat ke Amerika, itu nggak mau tunda, dia nggak mau jadi berangkat gitu. Karena dia mau nungguin kokonya nih, dia mau jagain kokonya. Lalu opa saya itu ya dia tanya, lu ke Amerika mau ngapain? Mau ubah nasib keluarga. Jadi tujuannya adalah supaya masa depan yang lebih baik, jadi nanti semua ditarik sama dia. Opa saya terus bilang bahwa kalau itu tujuan lu, jangan tunda. Pergi berangkat, gak usah tungguin gua. Pergi berangkat. Lalu dari satu orang, itu hampir seluruh keluarga papa saya sekarang tinggalnya di Amerika. Yang di Indonesia cuman papa saya sama adeknya 2. Sama sepupunya 1. Itu pun tadinya udah tinggal di Amerika pulang ke Indo. Sisanya semua udah jadi orang Amerika. Saya kalau ketemu di sana udah kagak, dia ngomong bahasa Indonesia aja sulit. Jadi bener-bener saya itu kalau ditanya hampir gak punya saudara dari pihak papa saya di Indonesia. Karena keluarga besar semuanya di sana. Hasil dari 1 orang. Nekat berangkat ke sana demi penghidupan yang lebih baik. And then semua dibawa. Remember, you can break the cycle. Kamu gak perlu tergantung bahwa atas gua gak bener, kakek gua gak bener, cara didiknya gak bener. Dan berarti gue juga ke bawah gak bisa didik anak gue dengan benar. No, you can break the cycle. Remember, God works. Udah ya, lama-lama jadi kuliah nih. Tapi ngikutin kan? Lewat silsilah ini, Matius lagi kasih tunjuk, God works and you can break the cycle. Jesus break the cycle. By the grace of God, by the power of God, you can break the cycle. Kamu bisa break cycle-nya. Jangan stay di cycle yang gak benar. Jangan stay di cycle yang jangan stay di cycle yang Tuhan gak pengen kamu stay di sana. You can break the cycle. Amin. Yang pertama, God works even through a broken family and you can break the cycle. Yang kedua, next. Listen, your story is part of a bigger story. Tadi saya ngomong tentang orang-orang yang mungkin datangnya kita merasa bahwa keluarga gue hancur banget. Dari keturunan ke berapa. Kayaknya gue gak mungkin bener deh. Gak mungkin Tuhan pakai gue deh. Dari keturunannya aja gak bener gitu ya. Bahwa Tuhan bisa bekerja. Nah tapi di sisi sebaliknya mungkin ada di antara teman-teman yang justru datang dari keluarga yang luar biasa.
Keluarga yang sangat berprestasi. Jadi om lu begini, tante lu gini, kakek lu gini, ya sepupu lu gini. Pokoknya amazing. Dan kamu ngerasa bahwa, tapi kok gue biasa-biasa aja ya. Halo? Dan you start mulai mikir, apa gua gak ada artinya ya sebenarnya hidup di dunia ya. Jangan-jangan kalau gua gak ada, dunia tetap berputar. Iya sih, dunia tetap berputar. Tapi perhatikan, kenapa Matius masukin nama-nama perempuan yang biasanya dihapus dari silsilah? Because every name, it matters. Halo? Karena tanpa orang itu gak nyambung tuh garis keturunannya, bener gak? Kalau bukan karena Ruth, kalau bukan karena Rahab, kalau bukan karena Tamar, dan garis keturunannya gak nyambung. So walaupun kisahnya buruk, walaupun penuh bergelimang dosa, remember, every name matters. Your story, jangan lupa, kamu mungkin berasa, gue kayaknya gak ada artinya, gak layak. Keluarga gue yang lain berprestasi semua, ya kakak adik gue berprestasi, sepupu gue berprestasi, om tante gue berprestasi, gue kayaknya yang paling miskin ya di keluarga ini. Remember, your story is part of a bigger story. Next. Jangan lupa, lewat Matius menuliskan nama Tamar, Rahab, Betsheba, Ruth, dia mau tunjukin bahwa Tuhan itu pakai orang-orang yang justru dilupain sama orang loh. Bahwa Tuhan tuh pakai justru orang-orang yang tanda kutip layak dihapus dari sejarah. Bener gak? Halo? Bukan orang Yahudi, perempuan, pelacur, keturunan dari insest. Tapi justru Matius masukin di sana karena Matius mau tunjukin. Lewat Injilnya dia, lewat gospel yang dia tulis, dia mau tunjukin bahwa God uses the forgotten ones. Aku mau bilang sama teman-teman, kalau kamu hari ini merasa kamu kayaknya gak berarti, kamu merasa kayaknya orang lupain kamu, remember, justru Tuhan pakai yang dilupain sama orang. Amin. Aku mau undang teman-teman pujian, boleh naik. Boleh main kok, itu. Yang ketiga. Lewat silsilah yang Matius tulis, lewat silsilah Yesus, Matius lagi tunjukin that your past doesn't define your future. Aku mau cerita satu couple. Tadi aku udah sebut namanya sih ya. Harusnya gak usah sebut ya. Tapi gak apa-apa ya. Oke. Jadi kalau teman-teman tahu kisahnya Lukas sama Frida, dan itu kisah yang saya bilang mujizat. Itu tanda Tuhan kerja lewat brokenness, tanda your past doesn't define your future. Nah ini pasangan ini banget. Lukas sama Frida datang ke LOJF itu lewat sebuah masalah. Waktu mereka datang ke LOJF, pernikahannya bukan hancur lagi, lebur ya, hancur lebur, hampir gak ada, almost got divorce. Mereka punya isu, hampir udah di ujung batas ya. And then mereka datang ke LCF, dan lewat komunitas ini Tuhan pakai untuk sembuhin mereka. Lukas sama Frida yang waktu datang itu gimana ya, gue ceritanya tanpa
Tapi gimana ya? Lukas sama Frida, mereka bahkan tinggal hampir terpisah, betul ya? Udah tinggal terpisah, satu udah tinggal di Bogor, satu tinggal di rumahnya di Tebet, udah nggak bareng sama anaknya, jadi pokoknya udah hampir inilah. Dan mereka ketemu Tuhan, mereka ngerasain kasih Tuhan. Anda tahu nggak? Hari ini saya lihat Lukas. Itu kemarin kita cerita ngomong tentang minggu lalu LG-nya tentang fatherless. Lukas cerita bagaimana dia mengalami situasi fatherless dari keluarganya dan lain-lain gitu ya. Tapi Anda tahu nggak, Lukas hari ini, Lukas itu kerja di stres kerjanya ya, trading forex, megang duit triliunan di bank ya. Every time dia pulang dari kantor, dia nggak mau nongkrong sama orang-orang, diajakin nongkrong, dia nggak mau nongkrong, dia mau pulang buru-buru. Pulang, Anda tahu nggak mau ngapain? Pulang ke rumah, yang dilakukan adalah dia pengen ngajarin Tara sama Darin belajar. Setiap hari. Saya tuh waktu denger, wah gila lu tiap hari pulang dari kantor khusus untuk sometimes dia udah printin soal yang dia mau ajarin sama Tara sama Darin di kantor. Wow, ini orang yang sebelumnya gak peduli udah sama istrinya, gak peduli sama anaknya, tinggal udah terpisah. Tapi waktu Tuhan ubahkan hatinya, ini bapak panutan udah. Saya waktu denger dia cerita panjang lebar, saya bilang, gue merasa kayaknya gue fatherless dah. Maksudnya bukan papa saya, enggak, saya terhadap anak saya, ngerti gak? Saya merasa kayaknya gue bikin anak gue fatherless nih, kayaknya kalau ngikutin standar lu. Setiap hari kerjanya pulang adalah buru-buru ketemu Darin sama Tara buat ngajarin, belajar. Pagi-pagi nganterin Tara. Pokoknya kalau dengerin cerita-cerita mereka amazing. Saya bisa menakjubkan bagaimana orang yang hampir divorce, bagaimana orang yang sudah tidak tinggal sama istri dan anak-anaknya, sekarang begitu berdedikasi sama keluarga. Anda tahu nggak? Sekarang Lukas sama Frida itu pegang satu pelayanan namanya Marriage for Life di LOJF. Jadi orang yang hampir divorce, orang yang menelantarkan keluarganya, waktu Tuhan ubah, justru Tuhan pakai buat melayani keluarga-keluarga, melayani pasangan suami istri. Saya mau, kalau teman-teman yang pernah ikut MFL dan you know how powerful MFL is, bener gak? How powerful. Bagaimana Tuhan pakai pasangan ini untuk memberkati orang-orang yang mengalami masalah yang sama mereka. Remember, your past doesn't define your future. Justru masa lalu kamu, brokenness kamu, it's a window of God's glory. Hari ini kita bisa, boleh tepuk tangan buat Lukas sama Frida. I'm so proud of them. Mesra banget. Dulu soal kursi di pesawat aja berantem. Berantem kursi di pesawat. Lukas beli tiket pesawat nih, bayangin ya. Lukas beli tiket pesawat. Orang kan kalau beli tiket pesawat sama istri duduk sebelahan dong, bener gak? Dia beli, dia duduk di sini, lorong, Frida dibeliin di situ. Nangkap gak nih? Nangkap gak sih? Jadi dia beliin istrinya tiket gak sebelahan sama dia. Ya, di sebelah sono, ngamuk Frida. Lu gak seneng ya gue duduk di sebelah lu? Anda nangkap gak sih? Ya, bahwa your past doesn't define your future. Sekarang mesra banget kerjanya. Elus-elusan kalau lagi LG sembari cerita. Elus-elusan ya, dilus terus rahangnya ya. Kakinya yang penuh bulu dilus terus. Remember, your past doesn't define your future. Kalau hari ini teman-teman berasa keluarga kamu gak ideal. Kamu gak datang dari keluarga yang baik. Just remember, your past doesn't define your future. Aku mau ajak teman-teman berdiri untuk nyanyi satu lagu.
Lagu ini bercerita tentang bahwa kita bukan kita lagi. Once kita ketemu sama kasihnya Tuhan, once we encounter personally with Jesus, dan kita bukan kita lagi. Aku bukan aku lagi. Aku harap lewat Feast hari ini, teman-teman secara pribadi ketemu sama kasih Tuhan, ketemu sama wajah Tuhan, bisa melihat wajah Tuhan sungguh-sungguh, dan kamu akan tahu bahwa kamu bukan kamu lagi.